ini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus if di Microsoft Excel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu fungsi dari rumus if. Yaitu rumus if digunakan untuk menghasilkan nilai pada data yang kita uji. Nah, di sini ada dua rumus if. Yang pertama rumus if single, yang kedua rumus if dengan kombinasi left, mid, dan right. Pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menggunakan rumus if single. Kenapa dia disebut rumus dengan if single? Karena dia tidak ada kombinasi dari rumus-rumus lainnya. Nah, di sini kita akan menguji sebuah data dari produk untuk menguji apakah dia untung atau rugi, status stoknya, dan dia murah atau mahal. Nah, pertama kita akan menguji dulu apakah barang tersebut untung atau rugi. Langsung saja kita coba rumusnya, sama dengan if buka kurung di sini keterangannya jika harga jual lebih besar dari modal maka dia untung, jika harga jual kecil atau sama dengan modal maka dia rugi. Nah, langsung saja jika harga jual lebih besar dari modal maka dia untung, dan jika dia lebih kecil dia akan rugi. Nah, ini ya rumusnya. Nah, di sini cara bacanya, jika harga jual lebih besar dari modal maka dia untung, dan apabila dia lebih kecil maka dia akan rugi. Di sini saya menggunakan rumus titik koma karena di laptop saya menggunakan titik koma. Titik koma ini sendiri opsional ya di laptop masing-masing. Kadang ada juga yang menggunakan titik 2. Nah, langsung saja kita enter. Nah, udah kelihatan di sini untung ya, karena harga jualnya lebih besar dari modal. Untuk mempercepat kerjaan kita langsung aja klik tanda tambah di sini. Nah, kelihatan ya di sini untung atau ruginya. Selanjutnya kita perlu mengetahui status stok itu harus restock atau statusnya aman. Nah, langsung kita sama dengan if buka kurung. Di sini keterangannya jika stok di bawah 50 pieces maka dia harus restock, dan jika stok sama atau di atas 50 pieces maka stoknya aman. Oke. Dari stok ini ya, kita blok stoknya di bawah 50 maka dia restock, dan jika tidak dia aman. Oke, langsung kita klik. Nah, restock ya, karena di sini stoknya hanya 30. Oke, kita percepat aja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa produk itu sendiri murah atau mahalnya. Langsung saja rumusnya sama dengan if buka kurung harga lebih kecil, jika harganya lebih kecil dari 50.000 maka dia murah, jika tidak dia mahal. Nah, di sini mahal ya karena harganya 80.000 di atas 50.000. Oke, kita klik 2 kali. Oke, sudah kelihatan. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan menggunakan rumus if untuk murah atau mahalnya secara manual, sekarang saya menunjukkan rumus cepatnya ya, yaitu sama dengan if buka kurung jika harga itu ada di sel E3 ya. Nah, E3 lebih kecil
dari 50.000. Nah, 50.000-nya nggak usah kita tulis lagi, langsung saja kita klik di sel di sel C18 ya, langsung aja kecil. Maka untuk ini kita harus mengunci dulu menggunakan F4 atau Fn4, gunanya supaya kita mengopi ke bawah, tidak berlari ke sel lain, gunanya untuk mengunci agar dia mengacu pada satu sel saja. Nah, kita klik F4, lalu kita lanjutkan rumusnya. Maka dia murah. Nah, di sini harus kita kunci juga ya, murah. Lalu jika tidak, dia mahal. Oke, kita kunci lagi, kita tutup kurung, dan nah di sini langsung muncul ya value-nya. Lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini benefit dari kita menggunakan rumus cepat ini, supaya apabila sewaktu-waktu ada terjadi perubahan dalam data ini, kita nggak usah repot-repot menggantinya dengan manual, cukup aja kita tukar. Nah, contoh misalnya ada perubahan dari perubahan harga sendiri, bisa kita tukar. Misal di sini harganya misal harganya 100.000. Nah, di sini langsung muncul ya, langsung ketukar harganya. Nggak cuman di situ, di value-nya sendiri pun bisa kita tukar, yaitu misalnya di sini murah sangat dan di sini mahal sekali. Nah, di sini langsung ketukar ya value-nya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke kombinasi if dari left, mid, dan right. Nah, yang selanjutnya kita menguji ID karyawan ini. Kita baca informasinya ya. Divisi mengacu pada 2 huruf pertama ID karyawan, berarti MK dan SA ini berarti jika MK dia marketing, jika SA dia sales. Oke, kita langsung saja rumusnya. If sama dengan if buka kurung, karena kita hanya membutuhkan 2 huruf pertama dari ID karyawan, yaitu sebelah kiri, maka kita tulis left buka kurung C3. Karena kita hanya membutuhkan 2 huruf, maka kita klik 2, lalu kita sama dengan tanda kutip SA, lalu maka itu sebagai sales, dan jika tidak dia sebagai marketing. Oke, kita tutup kurung. Nah, di sini jelas ya tulisannya marketing karena di sininya MK. Oke, kita langsung aja kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita mencari benefit dari karyawan ini. Di sini tahun masuk mengacu pada 4 karakter di tengah, dimulai dari karakter ketiga. Jika masuk di tahun 2020, maka benefit lengkap, jika tidak lengkap. Oke, berarti di sini maksudnya karakter ketiga dan diambil 4 karakter. Oke, 2020, 2021. Oke, sini hanya 2 tahun 2020 2021 ya tahunnya ya. Oke, kita langsung aja if buka kurung, karena di sini di tengah kita mengetik rumusnya mid buka kurung ID karyawannya, berhubung di sini bacaannya mengacu pada 4 karakter, di tengah dimulai dari 3 karakter.
dari karakter ketiga, maksudnya kita klik aja dari ketiga karakter lalu mengacu pada 4 karakter. Nah, dari ketiga ini maksudnya dari karakter ketiga 4, yaitu mengambil 4 karakter yang dari tengah ya. Lalu kita ketik sama dengan 2020, maka dia jika masuknya di tahun 2020 benefitnya lengkap, jika tidak dia tidak lengkap. Oke, kita tutup. Nah, di sini mengapa dilengkap? Karena dia masuknya tahun 2020. Oke, kita klik 20. Nah, selanjutnya kita mengetahui gender itu laki-laki atau perempuan dari karyawan ini. Kita baca keterangannya. Jenis kelamin mengacu pada karakter terakhir di ID karyawan. Oke, berarti yang L, L, dan P ini. Langsung saja sama dengan if kurung, karena dia mengacu pada terakhir, karakter terakhir, maka kita ambil dari kanan ya, maka dia right. Oke, buka kurung, keting, karena huruf terakhir, karakter terakhir hanya ada 1, kita klik 1, sama dengan laki-laki L. Untuk laki-laki jika tidak dia perempuan. Oke, maaf ada yang salah ya ini. Oke, ini ada yang keliru rumusnya. Oke, kita klik menambahkan, ada yang salah dari rumusnya. Oke, kita ulang lagi. Ulang dari sini ya. 1 sama dengan dia L untuk laki-laki jika tidak dia perempuan. Oke, nah bisa ya, lanjut. Oke, di sini kelihatan ya gendernya laki-laki. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan rumus dari if single maupun rumus if kombinasi dari left, mid, dan right. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나